langit ini hanya ada satu nama yang dapat menghapus dosa, ya Matius 6, di bawah kolong langit ini. Ya, jadi kalau kita bahkan yang menyelamatkan umatnya dari dosa, bahkan menyelamatkan manusia di bawah kolong langit hanya Yesus dan Alkitab, ya. Kisah 4 ayat 12. Jadi, ya saya mau bilang Itu ucapan apa, siapa, Bang? Itu ucapan siapa? ya ucapan Tuhan lewat firman-Nya. Yesus, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Kontradiksi, Bang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kontradiksi lagi. Jadi ucapan Lukas itu enggak simetris dengan ucapan Yesus. Saya tadi masih menunggu nih, mudah-mudahan dari pendeta Arom, ada nggak jaminan keselamatan di Kristen itu? Itu loh yang penting, sebagaimana saya menjelaskan. Wa idhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan umat Islam yang agung, bahwa mereka dimasukkan ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ada nggak di Kristen? Please. Jaminan keselamatan yang saya temukan justru pengusiran dari Yesus. Bahkan ini loh, ini sederhana ya, karena kita ini bolehlah kita untuk saat ini disebut tokoh. Saya tokoh dari API, sahabat-sahabat saya dari Kristen, tokoh dari gereja. Ketika kemudian kami umat Islam ini beriman, ya taruhlah kemudian tidak ada nama di bawah kolong langit ini selain Yesus Kristus. Tapi ingat Bung, Yesus itu nama palsu. Yang benar itu adalah Isa. Ingat itu? Penambahan huruf Y dan J itu nanti di abad ke-17. Jadi nama yang sebenar itu adalah Iso. Penambahan us di belakangnya itu setelah masuk ke tubuh Roma dan Yunani. Yang pertama itu Iso. Dalam bahasa Arab Isa. Nah, tak ada nama. Berarti nama yang dimaksud Isa kan? Umat Islam itu beriman kepada Isa. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kami beriman. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Nabi Isa dalam Islam kaidahnya jelas mengabarkan akan datangnya sang kekasih setelah dia, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Yesus atau Isau, kalau belum ada penambahan Roma Yunani berarti cuma Isau. Belum masuk ke Indonesia berarti Isau. Nah, berarti Isau mengajarkan hal yang sama harusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Nabi Isa mengajarkan akan datangnya Islam, akan datangnya Nabi Muhammad. Isau mengajarkan akan datangnya oknum. Nah, saya mencari data, saya di Bible, udah lama saya belajar Bible, saya mencari ada nggak lingkaran terhadap Nabi Muhammad, di mana lingkaran itu menceritakan tentang dia, Nabi Muhammad ini adalah sosok penyesat. Saya cari di Bible. Tapi mohon maaf nih, saya tidak temukan itu. Yang saya temukan penyesat itu bernama Yesus Kristus. Kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Nah, ucapan Yesus ini bukan kepada kelompok Kristen lagi-lagi. Itu yang membuat saya sedih. Ucapan Yesus ini kepada orang Yahudi di luar kelompok Kristen. Waspadalah agar kalian Yahudi jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Dia tidak mengatakan penyesat datang memakai nama Nabi Muhammad. Dan dia tidak mengatakan dan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Tapi penyesat itu mengatakan akulah Mesias, akulah Kristus. Nah, ketika teman-teman datang membawakan saya baju kaos, menghina Nabi saya, menghujat Tuhan saya menjadi letih, lemah. Benar-benar letih, lemah untuk merasakan betapa sakitnya hati ini. Tapi saya mencoba mencari, adakah kebenaran dari ucapan mereka? Adakah dasar ucapan mereka membenci kepada Tuhanku, membenci kepada Nabiku? Adakah dalam Bible? Ternyata dalam Bible itu tidak ada ungkapan kebencian terhadap Nabi Muhammad. Tidak ada ucapan agar berhati-hati kepada oknum yang bernama Nabi Muhammad, yang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Justru yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi adalah penyesat yang memakai nama Yesus Kristus dan bergelar Kristus. Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kemana hendak saya berpijak hari ini? Ketika tak ada hujatan di dalam Bible tentang Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata ada yang harus dijauhi oleh orang-orang Yahudi, yaitu penyesat yang menggunakan nama Yesus Kristus. Maka muncul pertanyaan senantiasa sahabat-sahabat, apakah penyesat menggunakan nama Yesus Kristus ini berhasil menyesatkan banyak orang sesuai dengan nubuatan Yesus?
Kalau berhasil, kalau Yesus bukan pembohong, mutlak harus berhasil. Dan kalau berhasil, siapa kelompok banyak yang disesatkan dengan nama Yesus Kristus?